Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Easy English channel. I hope that everyone is doing well and ready to continue for studying English with me. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang simple present. Oke, pada kesempatan ini kita akan melatih atau praktek yaitu cara menyusun kalimat dengan menggunakan simple present atau yang berhubungan dengan hukum do, does, kemudian is, am, are. Okay, are you ready everyone? Okay, di layar sudah Anda bisa lihat yaitu apa? Materi untuk video kali ini itu membuat kalimat bahasa Inggris menggunakan pola simple present mengikuti aturan do, does, is, am, are. Nah, semoga materi ini apa? Tidak membingungkan dan akan saya bahas semudah mungkin sesuai dengan aturan yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Oke, masih ingat kan ya hukum atas sama hukum bawah? Hukum atas siapa? Kata kerja. Ketika kata kerja, maka imbuhan yang digunakan siapa? Do dan does. Nah, ketika predikatnya benda sifat keterangan, maka yang digunakan siapa? Is, am, are. Nah, sekarang kita akan praktek membuat kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Oke, ada sebuah kalimat, Anda contoh ingin berbicara seperti ini. Ayahku minum kopi setiap pagi. Ayahku minum kopi setiap pagi. Waktu kita belajar di hukum dasarnya, ada subjek namanya I, you, they, we, she, he, it. Nah, subjek ayahku itu kan laki-laki, maka dia akan mengikuti hukum he. Makanya di sini, my father drinks. Kenapa dikasih S di sini? Ya, masih ingat kan ya, ketika subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya ditambah S atau ES atau IES. Sementara di sini my father adalah hukumnya he. Maka jadi my father drinks coffee every morning. Terus di sini titik-titik kenapa does tidak muncul? Masih ingat hukumnya? Do, does tidak masuk kalimat positif. Ya kan ya? Do, does tidak masuk kalimat positif. Maka dikosongin, tidak usah. Jadi langsung saja my father drinks coffee every morning. Kemudian, ayahku tidak minum kopi setiap pagi. Masih ingat? Jika tidak, imbuhan ditambah not. He atau my father, imbuhannya akan does hukum atas, ya kan ya? Maka jika tidak does ditambah not, maka jadinya my father does not drink coffee every morning. Oke, perhatikan di sini. Ketika negatif, sekali lagi, imbuhan S pada kata kerja tidak boleh dipasang lagi. Sekali lagi apa? Pada kalimat negatif dan pertanyaan, imbuhan S pada kata kerja tidak boleh dipasang lagi. Maka jadinya, my father does not drink coffee every morning. Pertanyaan, apakah ayahmu minum kopi setiap pagi? Jika apakah, masih ingat? Jika apakah imbuhan ditarik ke depan, tadinya di tengah, ditarik ke depan, makanya does your father drink coffee every morning? Does, tarik ke depan, kenapa? Apakah? Jadi apakah jangan menggunakan what lagi ya, kenapa? Kalau what itu artinya apa, bukan apakah. Jadinya, does your father drink coffee every morning? Oke, sudah jelas di sini? Ayahku adalah he, ayahku adalah he, maka mendapat imbuhan S, begitu negatif muncul das di pertanyaan juga, maka S-nya hilang. Ini hukum yang ada di video sebelumnya. Nah, sekarang masih hukum atas, kata kerja predikatnya sekarang meminjam ya. Kamu meminjam buku setiap minggu. You borrow a book every week. You borrow a book every week. Kenapa bukan books? Borrows, kenapa tidak ada S-nya? Ya, karena subjeknya you tidak boleh ditambah S. Yang ditambah S cuma 3 siapa? She, he, it. Nah, you tidak boleh ditambah S. Cukup
verb 1, yaitu kata kerja pertama saja. You borrows, ya, tidak boleh, tapi you borrow a book every week. Titik-titik do tidak dipasang. Kenapa do tidak dipasang? Ya, karena do does tidak masuk kalimat positif, jadi kosong juga. Sekali lagi, hukum atas ada imbuhan siapa? Do sama does. Do untuk siapa? I, you, they, we. Does untuk siapa? She, he, it. Ya, ini harus hafal nanti kan ya, supaya kalau membuat kalimat jadi mudah. Kemudian jika tidak, imbuhan ditambah not. Kamu tidak meminjam buku setiap minggu, maka you imbuhannya apa? Do. Jadi you do not borrow a book every week. You do not borrow a book every week. Nah, jika apakah imbuhan ditarik ke depan? Apakah kamu meminjam buku setiap minggu? Tadinya you do menjadi do you borrow a book every week? Do you borrow a book every week? Oke, bisa dipahami? Ini adalah hukum apa? Aturan membuat kalimat bahasa Inggris dengan menggunakan pola hukum atas dengan imbuhan siapa? Do dan does. Nah, kita lanjut sekarang. Bagaimana kalau dia hukum bawah? Hukum bawah siapa? Predikat benda sifat keterangan. Imbuhannya masih ingat? Ya, imbuhannya siapa? Is, am, are. Is untuk siapa? She, he, it. M untuk siapa? I. R untuk siapa? You, they, we. Masih ingat ini? Kalau lupa, ingatlah apa? Buka lagi video-video sebelumnya. Oke, contoh ini saya menggunakan perpustakaan adalah keterangan tempat kan ya. Mereka di perpustakaan. Mereka siapa? They. Imbuhan they hukum bawah apa? Are. Maka jadi they are in the library. They are in the library. Kemudian jika tidak, imbuhan ditambah not. Mereka tidak di perpustakaan. Maka are menjadi they are not in the library. They are not in the library. Jika apakah imbuhan ditarik ke depan, maka apakah mereka di perpustakaan? Jadi they are, jadi are they in the library? Are they in the library? Mudah kan ya? Nah, pola dasar hukum imbuhan apa? Jika tidak atau bukan, imbuhan ditambah not. Jika apakah, imbuhan ditarik ke depan. Do, does tidak masuk kalimat positif. Gitu. Itu harus hafal. Jadi mudah membuat kalimat. Kedua, saya menggunakan perawat. Perawat itu apa? Profesi. Profesi termasuk kata benda. Maka dia hukum bawah juga. Hukum bawah siapa? Imbuhannya is, am, are. Maka dia perempuan, seorang perawat. Maka jadinya she, imbuhannya apa? Is. She is a nurse. She is a nurse. She is a nurse. Terus bukan, awas. Jika tidak atau bukan, imbuhan ditambah not. Dia perempuan, bukan seorang perawat. Maka jadinya she is not a nurse. She is not a nurse. Terus apakah? Apakah dia perempuan seorang perawat? Awas. Jika apakah, imbuhan ditarik ke depan. She is, maka ditarik ke depan. Jadi is she a nurse? Is she a nurse? Nah, di dalam percakapan nanti, ini adalah konsep dasar ya, ketika kita ingin conversation bahasa Inggris, pola dasar ini harus mengerti. Jadi nanti kalau tanya ke orang lain, maka gunakan apa? Imbuhan ditarik ke depan, artinya apakah. Contoh nih, apakah kamu seorang guru? Berarti, are you a teacher? Are you a teacher? Jadi, are-nya ke depan, seperti is she a nurse? Are you a teacher? Nah, kita lihat sekarang perbedaan hukum atas kata kerja sama hukum bawah benda sifat keterangan, di mana perbedaannya. Di positif perhatikan. Di hukum atas kata kerja ketika positif tidak menggunakan imbuhan. Awas nih. Lagi, ketika positif apa? Do dan does tidak dipasang. Tetapi kalau hukum bawah yaitu apa? Benda sifat keterangan, semua ada imbuhannya, positif, negatif, pertanyaan ada imbuhan semua nih, ya. Jadi ini perbedaan ini yang harus apa? Diingat-ingat. Sekali lagi perbedaan ini harus diingat. Jadi kalau hukum atas, do, does di positif tidak dipasang, tapi kalau hukum bawah
benda, sifat, keterangan, imbuhan is, MR dipasang semuanya di kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Oke, bagi yang lupa tentang apa? Tentang hukum atas, hukum bawah, masih ingat ya? Ini saya lihatkan filenya lagi, perhatikan di sini. Hukum atas apa? Kata kerja, imbuhannya siapa? Do dan does. Hukum bawah siapa? Yaitu benda, sifat, keterangan. Di sini ada apa? MR is nih. MR is. Ya, sekali lagi ini harus apa? Dibedakan. Kalau hukum atas kata kerja, ini kata kerja menggunakan do, does. Kalau kata benda, kata sifat, kata keterangan menggunakan apa? MR is. Ini fokus dasar jadi. Nah, sementara tadi kita sudah membuat latihannya seperti ini. Nah, karena itu video-video sebelumnya harus apa? Harus dibuka lagi kalau apa? Sudah lupa. Bagi Anda yang tiba-tiba menemukan video sudah bagian keempat ini, maka Anda harus mencari yaitu video yang sebelumnya. Nanti bisa link-linknya bisa dilihat apa? Di link description, nanti Anda bisa melihat link video 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, semoga sudah bisa dipahami dan ini semoga apa? Akan memudahkan Anda semua di dalam mempelajari bahasa Inggris. Dan sekali lagi, ini adalah dasarnya. Kalau nanti sudah bisa ya, nanti akan memudahkan Anda untuk memahami pola-pola hukum berikutnya. Oke, thank you for today. And see you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye everyone.